Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merepresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan judul Ekonomi Makro dan UMKM. Dampak dari COVID-19 di Spanyol. Saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Dwi Zepti Zulfi dengan NIM 2020 11044. 2. Juliana Agustin dengan NIM 2020 11213. 3. Hafiz Khairul Wafa dengan NIM 2020 11447. 4. Franky Ferdiansyah 2020 11502. 5. Dwi Anis Fatmawati dengan NIM 2020 11519. 6. Emi Solistowati dengan NIM 2020 11522. Pengantar. Pada artikel ini menyajikan model ekuilibrium umum untuk ekonomi Spanyol yang memecah hubungan lintas sektoral untuk membedakan arus produktif UKM dan perusahaan besar. Kerangka metodologis perusahaan ini mendukung produksi terkait pandemi COVID-19 untuk ide. Analisis ini sangat relevan untuk Spanyol karena heterogenitas sektoral berdampak pada kegiatan ekonomi, sangat bergantung pada sektor jasa secara umum dan efek limpahan yang dihasilkan oleh kegiatan pariwisata pada khususnya. Pada artikel ini memberikan kontribusi ganda pada literatur ekonomi bisnis kecil dan analisis asal-usul jaringan fluktuasi Argerat. Pertama, kami mengusulkan lebih banyak kuantifikasi rinci tentang dampak guncangan tenaga pada UKM dan deskripsi tentang bagaimana guncangan ditransmisikan ke ekonomi Argerat. Memodelkan efek pandemi. Sebagian besar makalah menyajikan model dinamis penularan penyakit berdasarkan model rentan terhadap infeksi sembuh atau SAIR. Sebagian besar makalah menyajikan model dinamis penularan penyakit berdasarkan model rentan terhadap infeksi sembuh atau SAIR. Pendekatan yang lebih baru mengikuti makalah, mengeksplorasi hubungan lintas sektoral dan perspektif model input-output. Untuk mengembangkan instrumen yang kuat dan intensif informasi yang memungkinkan pelaku agen ekonomi untuk dihubungkan baik di tingkat Argerat, makroekonomi, dan tingkat produsen untuk dampak volatilitas Argerat secara lebih rinci dan mendalam selama periode ekonomi pergolakan. Instrumen yang dikembangkan harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana cara di mana pelaku ekonomi berhubungan satu sama lain sehingga memungkinkan untuk mempelajari bagaimana efek di sektor ekonomi tertentu mempengaruhi sektor yang lain. UMKM versus perusahaan besar. Kebijakan industri ini dapat didasarkan pada prasangka tentang kepentingan relatif dari perusahaan kecil versus perusahaan besar. Misalnya, pandangan luas menunjukkan bahwa perusahaan besar adalah mesin penting untuk pertumbuhan, ekspor, dan daya saing. Tetapi meskipun demikian, UMKM adalah pencipta lapangan kerja dan aktivitas kewirausahaan yang tepat. Artikel ini juga membahas bagaimana guncangan sektoral yang terkait dengan pembatasan kurungan dapat berdampak berbeda pada PDB. Meskipun perlindungan hak milik, biaya masuk, dan informasi kredit dapat mengaruhi pangsa lapangan kerja UMKM. Analisis kami juga lebih fokus pada jangka yang pendek.
Dengan demikian, menekankan hubungan timbal balik yang muncul pada tingkat pasar barang, pasar tenaga kerja, dan keuangan, dan distribusi pendapatan sekunder. Dalam hal ini, kami menonjolkan elemen UMKM yang terkait dengan komplementaritas sektoral dan limpahan produktif dalam siklus bisnis. Kerangka kerja FSAM. Kami menggunakan model input dan output yang menggabungkan akun ekonomi terintegrasi untuk menentukan FSAM untuk ekonomi Spanyol. Semua dalam kerangka akuntansi sistem akun nasional, ekonomi sektorial dan sektor keuangan terkait FSAM menangkap karakteristik interdependensi melingkar yang tidak memiliki model input atau output. Ini termasuk A. Keadaan produksi, B. Distribusi pendapatan faktorial, C. Distribusi pendapatan antar lembaga yang berbeda, dan D. Arus keuangan dan hasil tabungan investasi. FSAM juga menghasilkan sistem neraca nasional yang komprehensif dan ekonomis yang merekam data tentang semua transaksi antar agen ekonomi dalam ekonomi tertentu untuk periode waktu yang tertentu. Ini mencakup hubungan antar industri melalui transaksi yang biasanya ditemukan dalam model input atau output, tetapi memperluasnya dengan memasukkan aliran pendapatan, modal, dan akun keuangan yang lengkap dalam perekonomian. Metode ekstraksi hipotesis. Gagasan utama di balik HEM adalah situasi hipotesis di mana sektor tertentu atau kelompok sektor, perusahaan mikro, kecil, menengah, atau besar berdimensi M- tidak lagi beroperasi dan memeriksa efek ekstraksi ini pada yang tersisa. M plus M sama dengan M. Sektor dalam perekonomian. Keterangan, setiap akun merupakan satu set submatriks yang ditentukan oleh dimensi simetris, komoditas, dan industri. M. Kategori nilai tambah K, dan sektor kelembagaan P, dan instrumen keuangan Q. Sejalan dengan Diefenbacher dan Lahr 2013, penelitian ini menerapkan HEM parsial untuk mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh UKM dan perusahaan besar di tingkat nasional, dan saling ketergantungan kuantitatif antara perusahaan-perusahaan ini dan sektor ekonomi lainnya. Selain itu, dan di bawah asumsi model harga tetap, kita sekarang berada dalam posisi untuk mengatasi masalah identifikasi sektor utama pada tingkat mikro dengan mengekstraksi sekelompok perusahaan UKM atau besar dari seluruh sistem ekonomi untuk menghasilkan pengurangan sebesar mungkin. Dalam hubungan total, saya YM, di mana saya adalah vektor penjumlahan dari keterkaitan. Dataset dan analisis deskriptif menggunakan pendekatan pendapatan dan produksi untuk menganalisis kepentingan relatif UKM di bawah guncangan penawaran permintaan COVID-19. Tabel 2 menunjukkan bahwa produksi UKM sedikit lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan besar, 48,3 versus 51,7%. Pendapatan yang lebih tinggi dari perusahaan besar juga diterjemahkan menjadi bagian yang lebih tinggi dari kompensasi karyawan dan surplus operasi kotor relatif terhadap UKM. Produktivitas tenaga kerja tahunan di perusahaan besar dihitung sebagai nilai tambah per orang yang dipekerjakan berdasarkan FSAM 2016. Lihat tabel 1 dan 2. Menghasilkan 65.700 euro, yang menyiratkan angka 60%, lebih tinggi dari produktivitas yang diamati di UKM, 41.000 euro. Hasil serupa dapat ditemukan untuk rata-rata Eropa, di mana produktivitas tenaga kerja antara tahun 2008 dan 2016 tidak berubah sekitar 62%, misi Eropa 2019. Demikian pula, tabel 2 menunjukkan bahwa UKM menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada ekonomi internal jika kita mempertimbangkan tingkat konsumsi menengah mereka yang lebih tinggi, 51,2% dari produk bruto. Meskipun bobot tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara UKM dan perusahaan besar, hasil yang ditampilkan di bagian berikutnya menunjukkan bagaimana pendekatan sektoral benar-benar mengubah perspektif ketika mempertimbangkan keterkaitan yang diukur melalui HEM. Hasil, kami menyajikan dampak pada produksi, nilai tambah, dan lapangan kerja dalam dua skenario untuk menganalisis hasil model. Dalam simulasi pertama, kami mempertimbangkan ekstraksi total UKM dan perusahaan besar, atau kami secara umum memberikan label simulasi ini sebagai HM. Kami menyoroti efek dari distribusi pendapatan, khususnya pentingnya perusahaan besar dalam penentuan pendapatan tenaga kerja total dalam permintaan agregat.
Meskipun UKM dan perusahaan besar memiliki bobot yang kira-kira sama dalam kontribusi agregat mereka, kompensasi pengurangan karyawan yang berkait dengan penghapusan perusahaan besar dalam sistem ekonomi, atau baik tidak langsung maupun yang diinduksi, akhirnya mereka efek agregat yang lebih besar pada PDB. Namun, dampak yang lebih besar pada masa upah agregat ini tidak menyiratkan dampak yang tinggi pada tingkat pekerjaan. Dua hal yang harus dipertimbangkan ketika menganalisis efek penguncian pada permintaan agregat. Yang pertama, UKM memiliki komponen konsumsi menengah yang lebih tinggi atau 53% untuk UKM versus 47% untuk perusahaan besar. Kedua, keputusan Kerajaan 29 Maret akhirnya mempengaruhi sektor-sektor dengan perantara relatif lebih tinggi konsumsi menjadi lebih besar. Ini berarti bahwa UKM lebih dipengaruhi oleh permintaan agregat daripada perusahaan besar. Hal ini terutama berlaku untuk kegiatan di layanan profesional dan bisnis, real estate, dan beberapa sektor manufaktur. Sensitivitas permintaan sektoral terhadap ekstraksi hipotesis sektoral. Menurut kebijakan pengurangan yang diumumkan, dengan demikian juga dapat menawarkan wawasan tentang kerentanan sektor relatif berdasarkan keterkaitan, baik pada tingkat keterkaitan industri maupun di bidang distribusi pendapatan. Latihan ini juga menyoroti sifat kompleks dari jenis guncangan yang terlibat dalam penutupan kegiatan ekonomi. Di satu sisi, penghentian aktivitas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pendekatan ini membuat dua kontribusi utama untuk batas pengetahuan dalam kerangka akademik yang ada ekonomi usaha kecil dan asar granular fluktuasi agregat. Pertama, kami mengukur dampak aktivitas ekonomi yang berasal dari berbagai kategori ukuran perusahaan dalam konteks pandemi COVID-19. Dalam melakukannya, menunjukkan kelayakan mempertahankan kerangka akuntansi mikroekonomi yang konsisten yang menghubungkan guncangan di UKM dan perusahaan besar dan efek tingkat agregat mereka. Pendekatan kami juga memberikan kontribusi dalam analisis akademis arus utama dari dasar mikrofluktuasi atau mikroekonomi yang terdiri dari teori siklus penggunaan HEM, mengungkapkan bahwa UKM dan perusahaan besar sama-sama penting untuk mendukung kegiatan ekonomi. Hasil ini memungkinkan kita untuk mendamaikan narasi campuran yang menyertai evaluasi peran yang dimainkan oleh kategori dalam kegiatan ekonomi. Namun, untuk memperhitungkan efek relatif pada UKM, penting untuk mempertimbangkan sektor spesifik yang menerima gangguan. Penurunan UKM akibat dampak pandemi COVID-19 menyumbang sekitar 43% dari total penurunan aktivitas yang diamati hingga Juli 2020. UKM juga bertanggung jawab atas 2/3 dari penurunan lapangan kerja. Jadi, sementara pemeliharaan ekonomi, meskipun analisis kebijakan khusus berada di luar cakupan makalah ini, kami percaya bahwa kerangka teoritis dapat disesuaikan untuk meninjau. Dari perspektif keseimbangan umum yang diperbarui, analisis dukungan kebijakan publik untuk UKM. Pendekatan menengah antara analisis tingkat perusahaan dan agregasi ekonomi makro dapat digunakan untuk mempertimbangkan beberapa efek yang disalahpahami dari berbagai kebijakan industri seperti pinjaman lunak, subsidi langsung, insentif fiskal, program modal ventura publik, pelatihan kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan, dan hutang dan hibah modal yang tidak dapat dibayar kembali. Tentu saja evaluasi ini dapat dilakukan secara langsung tanpa mengenali khusus analisis dari setiap pengaturan kebijakan. Sekian dari diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.